Bapak tuh kan kalau ngasih statement kan sering bikin rame ya. Pernah ditanyain presiden nggak sih Pak? Tanya gimana? Ini bikin rame apa dikomplain gitu nggak? Atau wah keren bikin viral gitu? Enggak pernah. Dia mendukung saya 100%. Saya gini, yang saya kerjakan adalah perintah dia sebetulnya. Ya ini kalau rapat di istana, saya selalu nulis rajin kalau dia ngomong apapun. Tujuannya apa? Untuk internalize cara berpikir beliau dan ini cara beliau membangkitkan ekonomi. Jadi ketika saya ngomong ya isi kepala dia sebetulnya. Kadang-kadang pemerintah, kadang-kadang nggak. Tapi itu sebetulnya strategi Bapak Presiden. Jadi viral Jadi saya nggak takut. atau enggak itu enggak worry ya karena itu memang sesuai arahan. Karena itu isi kepala presiden, itu arahan presiden sebetulnya. Mana kita berani bikin kebijakan baru. Ya, siapa tahu Bapak improve gitu atau ada lagi mana ada kreativitas menteri gitu. keuangan ini kebijakan presiden bukan kebijakan menteri keuangan. Saya hanya menjalankan arahan beliau sebetulnya. Cuman nggak semua orang sadar. Kadang-kadang kan meetingnya cuma sedikit. Kadang-kadang seberapa sering Pak apanya? ketemu presiden, report gitu? Report. Seberapa sering? Saya nggak pernah report khusus. Cuman kalau rapat-rapat khusus saya hampir selalu dipanggil. Hampir selalu, kecuali ketika kemarin sakit dipanggil saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa bangun Pak. Oh yaudah. Kira-kira gitu. Cuman untuk isu-isu penting saya selalu datang. Kadang-kadang juga nggak ngomong, cuma dengerin aja. Untuk saya berguna sekali. Kenapa? Supaya saya mengerti isi kepala Bapak Presiden apa, programnya apa, sehingga ketika saya ngomong keluar nggak salah-salah amat. Salah dikit bolehlah. Pernah nggak Pak salah dikit? Kalau dari polisi hampir nggak pernah. Karena saya tegak lurus. Yang diomongin saya kerjain, yang bukan yang dia larang nggak saya kerjain. Karena saya sering nyatat itu, ya, jadi Pak Purba jarang salah. termasuk menteri yang beruntung karena sering dilibatkan dalam meeting dan diskusi. Dia senang kalian lihat saya nyatat. Kalau meeting ini murid yang baik. Oh. Kan jarang kalau meeting orang-orang. Soalnya nggak boleh bawa handphone. Boleh nggak sih? Kalau menteri boleh nggak sih bawa handphone? Kalau saya nggak boleh tuh Pak. Kalau di nggak boleh juga. Tablet juga hampir nggak pernah boleh. Iya, jadi mesti nyatet. Saya nyatet terus. Tapi kan dari yang lain jarangnya nyatet. Keluar rapat. Cuman saya yang nyatet kayak orang bodoh. Emang saya masih baru kan. Tapi tujuannya tadi untuk memastikan bahwa saya menyerap aspirasi Bapak Presiden dengan benar, sehingga kalau kita ngomong keluar nggak salah. Ini susah nggak sih Pak memahami Presiden 08 ini? Apanya? Susah nggak memahami Presiden 08? Apa ya? 08? Memahami Presiden 08. 0 apa? 08. 08. Oh 08. 08. Dia tuh orangnya fun loh. Kalau untuk saya, kalau dengar itu fun loh. Dan dia patriotis. Makanya semangat kita dengan beliau. Jadi susah apa enggak kalau kita lihat dari rootnya for the country. Misalnya dia suka pasal 33. Sebetulnya nggak susah. Ya itu, hanya itu. Semua diarahkan ke arah sana. Seluruh kebijakan diarahkan ke arah sana. Ya untuk saya, karena saya juga kebetulan juga senang memberi kontribusi ke negara. Dulu gratis loh, ngasih masukan gratis. Sekarang dibayar sih lumayan sih ya. Jadi saya semangat sekali mendengarkan apa yang dia omongkan. Apalagi kalau dia ngomong sejarah, jago banget. Sejarah seluruh dunia dia jago, Indonesia jago banget. Emang. Saya kan nggak pernah belajar sejarah sedalam itu, saya catat. Menarik itu juga dicatatin nih. juga mau ya? Dicatatin juga ya? Emang itu menarik. Iya benar. Banyak filosofinya juga ya. Saya benar. betul kan? Benar. Sejarah, kalau udah ngomong sejarah gue catat. Benar. Kadang-kadang nanya value gitu. Ada satu pertanyaan yang lucu. Kalau saya ngomong gini lagi gimana ke publik? Kira-kira bosan nggak mereka? Pak, nggak bosan Pak. Saya aja dengar berkali-kali masih semangat dengernya. Jadi ada antusiasme yang dia bisa bangkitkan dengan cara dia bercerita sejarah itu. Kadang-kadang aneh. Angkanya dia tahu, taunya dia tahu. Si ini ngelakuin apa, ini melakukan apa dia tahu. Orang saya kan orang yang pasti nggak perlu sejarah, begitu tuh mis.
menarik juga nih. Lumayan kuliah gratis. Presiden lagi yang ngajar. Ya. Tapi kalau Jadi, Bapak selama sebagai kita dengar, Menkyu, Bapak sebagai Menkyu melihat visi ekonomi presiden itu doable, masuk akal atau gimana? Gampang atau enggak nih mewujudkannya? Pasti nggak gampang. Pertama angka 8%, kita jarang sekali tumbuh 8%. Tapi itu suatu Kita pernah keharusan. nggak sih, Pak? Pernah waktu sebelum krisis 9798 sempat tumbuh 10% Zaman satu dulu ya, triwulan. zaman Orba. Tahun 97 triwulan keberapa sempat tumbuh 10% sempat sebentar, habis itu jatuh ekonominya. 8% susah. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, itu harus kita tembus. Kenapa? Untuk sesuatu jadi negara maju, suatu negara harus menciptakan pertumbuhan double digit selama lebih dari 10 tahun. Kalau kita nggak pernah double digit, ya kita gini-gini aja. Jadi 8% itu tinggi, cuma sebetulnya nggak cukup. Tapi itu langkah yang bagus sekali. Kita kejar ke arah sana. Nanti kalau 8% tercapai, ke arah sana kan masih terbuka lebar. Jadi Harusnya kita berapa, Pak? Ya? Kan 8% nggak cukup, harusnya berapa? Kita tumbuh di atas 10%, 10 sampai 15 tahun. Habis itu diperlambat ketika kita jadi negara maju. Tanpa itu kita nggak bisa jadi negara maju. Itu susah, itu emang mimpi. Tapi kalau tanpa itu kita nggak bisa. Jadi kita harus targetkan ke arah sana. Jadi emang mimpi, kata orang bilang, wah gila-gilaan amat. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk ekonomi seperti saya itu menantang, challenging. Kalau nggak, buat apa saya belajar ekonomi? Atau itu yang belajar dari ekonomi yang belajar dari YouTube atau dari internet aja, bisa cuma kritikan, nggak bisa dia desain. Untuk saya sih yang gini menarik. Untuk mereka mungkin ini impian yang nggak mungkin. Kalau kita, saya percaya kita bisa ke sana. Kalau kita jalankan desain Pak Presiden dengan baik, kan desainnya bagus, rakyat dijaga semua, sumber daya alam dioptimalkan buat kita. Selama ini yang betul, ekspor aja batu bara jeboloknya berapa banyak. Coba Anda bayangkan, seorang pengusaha punya akses ke tanah karena punya uang, terus dia bisa nguasain batu bara yang harusnya punya rakyat. Kenapa saya nggak bisa? Dia bisa, karena dia punya akses ke bank atau dana yang mungkin aksesnya juga nggak lurus-lurus amat. Ini meluruskan ke arah yang benar. Saya pikir itu satu cita-cita yang bagus sekali. Mungkin nggak gampang dan mungkin pertama orang bilang, oh, lu ngerampas duit orang. Tapi itu kan hak rakyat sesuai dengan Undang-Undang 45. Saya juga jadi belajar kalau dia bilang, oh ini. Tapi kewajiban saya adalah memastikan itu berjalan dengan baik. Kalau bisa prinsip pasar bebas atau prinsip market tidak terganggu seoptimal mungkin. Tapi kalau nggak bisa juga, ya kita kerjakan. Lihat Amerika. Saya belajar dari Amerika kan, ilmu ekonomi saya dari Amerika Serikat. Tapi ketika negaranya perlu, diterabas semua kan. Pertama dia promosiin free trade. Sekarang berbalik. Apalagi globalisasi. Sekarang berbalik ketika dia tahu kebutuhannya atau kepentingannya terganggu. Yaitu dia bilang America First, Trump. Normal untuk ilmu ekonomi seperti normal. Ngapain dia bagi-bagi ke orang? Kira-kira begitu. Jadi kita harus memastikan juga seluruh sumber daya kita dipakai maksimal buat negara dan masyarakat kita. Itu suatu keputusan yang berani saya pikir, tapi kita harus bergerak ke arah sana. Nggak akan terjadi semalam, kita akan perbaiki terus dari waktu ke waktu. Iya. Gua ngomongnya selalu serius ya. Enggak sih, Pak. Ini karena sering nyatet itu, kalau dia ngomong saya nyatet terus. Pak, tapi ya tadi kan Bapak ngomong kayak kesannya ngambil duit orang apa segala macam. Tapi kalau kita lihat ya, ini government kita tuh kayak lagi shifting dari small government ke big government nggak sih Pak? Maksudnya lebih banyak bertumpu ke program prioritas, Kopdes Merah Putih, pemberdayaan itu nggak? Emang begitu atau gimana sih? Ya kalau yang dari Bapak tangkap. Itu sedang mengoptimalkan dana yang ada untuk program yang lebih Simple berdampak ya. ke positif ke masyarakat langsung. Dulu kan banyak program-program ini itu kan dampaknya nggak jelas juga. Jadi ini kan baru mulai.
Mungkin belum berjalan sempurna, tapi kita lihat sudah dampaknya sudah positif kan dari pertumbuhan ekonomi. Program-program itu juga sudah pasti memberikan kontribusi yang positif. Hanya saja mungkin ada kelemahan di sana sini, itu yang perlu diperbaiki. Misalnya MBG katanya ada korupsi sana sini, ya diberesin aja. Bukan program yang jelek. Pelaksanaannya mungkin kurang sempurna. Kalau saya sih setuju, karena saya pernah jadi mahasiswa dulu, duitnya juga pas-pasan, pernah kelaparan, puasa. Waktu di mana Pak? Waktu di ITB. Bandung. Waktu di ITB. Jadi kalau wah ini program ini bagus nih. Dan banyak orang kita yang nggak cukup kaya sehingga pertumbuhan badannya nggak tinggi loh, stunting. Jadi ini perlu untuk memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Ya, stunting nggak cuma fisik badan aja, tapi kan isi kepala juga ya Pak. Ya kalau isi kepala ya, kalau kurang gizi mana bisa isi kepalanya tumbuh. Itu utamanya. Mungkin ya, banyak kelemahan, tapi perbaiki. Itu kuncinya. Jadi saya kan periksa anggaran dari waktu ke waktu. Juga nggak niat motong, niatnya adalah yang ada dioptimalkan, yang nggak optimal kita potong. Tapi kan ada adjustment juga nih Pak setelah krisis Hormuz itu, setidaknya dari 5 hari ke 4 kan? Ya dari 6. Dari 6 ya, dari tadinya 6 ke 5, sekarang ke 4 ya katanya. Iya. Kan udah bagus. Itu tuh satu hari itu Pak Dadan pernah bilang 40 T hematnya. Kalau 2 kan 80 T. Kan udah cukup bagus. Artinya MBG juga tidak menutup mata terhadap perkembangan keadaan di Indonesia dan di dunia.